Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semua ya. Jadi hari ini kalian ada di pelajaran saya. Ya, sudah kenal semua kan ya? Sudah. Siapa? Ya, bagus, Pak Hafid ya. Hari ini kalian bawa laptop semua ya. Saya rasa canggih semua hari ini. Jadi sudah siap untuk pembelajaran secara digital, begitu ya? Berkaitan dengan itu, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, siapa ketua kelasnya ya? Lupa saya. Ya, ketua kelas yang lama kan masih ini ya, bertugas gitu ya. Silakan Zaki, dimohon untuk memimpin kelasnya untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan pelajaran baik. Berdoa, silakan. Baik, berdoa pada ini. Oke, terima kasih Mas Zaki. Sehat semua ya hari ini ya? Oke, saya absen dulu nih satu-satu ya. Adit, gimana sama Sopo Adit? Akbar, bertugas ya Akbar ya? Oh iya. Alda, Amira, Andri bertugas juga ya? Oh iya. Oh dispen. Oh iya. Hendy, sehat Hendy? Kemarin gimana story-nya kamu yang dia terjun itu aman ya? Aman ya, oke. Istina Fisa? Ada apa Istina Fisa? Aman? Oh, lagi sedih ya, oke. Semoga kamu dengan pembelajaran Bapak bisa menyenangkan kembali, begitu ya? Oke. Kalian tahu mau belajar apa hari ini? Kita belajar apa hari ini? Kalian udah tahu? Ya, udah kelihatan gitu ya? Ya, udah kelihatan. Tapi kok ada kata-kata red flag gitu ya? Apa sih maksudnya? Ntar, kita mulai dulu ya. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini, ya, kalian itu diharapkan untuk bisa mengevaluasi sebuah abstrak artikel. Ya. Kalian pernah mendengar kata ilmiah? Nah, menurut kalian ilmiah itu yang bagaimana? Gimana, saudari? Agak sains ya. Mungkin ada pendapat lain? Sesuai data, terus dapat dipertanggungjawabkan. Oh, berarti saya rasa kalian sudah punya pandangan ya. Tapi kalau secara kosakata, ilmiah itu kata dasarnya apa? Ilmu ya, ilmu. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar abstrak artikel ilmiah. Tapi bayangan kalian terkait abstrak itu sebenarnya apa sih? Gambaran singkat. Kok kalian tahu ya? Apakah kalian lulusan S1 di sini? Enggak ya, belum ya? Belum kayaknya ya. Ini lulusannya masih mau SMA semua kan ini ya? Masih SMA gitu ya, kelas 2. Kelas 2 gitu. SD SMP ya, bagus. Jadi hari ini sebelum saya mulai, kalian akan diharapkan untuk menemukan. Kalian ini anggap kalian di sini sebagai detektif. Ya, tahu detektif kan? Coba gimana? Filipin. Oh iya, Filipin episode ini ya. Oh tahu ya? Oh saya tahu gitu ya. Apa? Ya intinya detektif itu berkaitan dengan kacamata, terus mencari sebuah masalah, kemudian memecahkan gitu ya. Nah, saya harap kalian seperti guru-guru sebelumnya ya, tarik nafas dulu. Pejamkan diri mata kalian, jangan hembuskan dulu. Loh, belum hembuskan dulu. Tarik nafas lagi, hembuskan. Kemudian pikiran kalian yang jelek-jelek itu buang semuanya. Saya nggak punya uang, wes ganti semua, saya kaya dan seterusnya. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Sekarang tarik nafas lagi. Pikirkan kalian, saya siap untuk belajar. Sudah? Nah, hembuskan. Hembuskan dengan keras. Oke. Sekarang kan ini megang laptop semua ya, punya HP semua kan? Oke. Ada nggak punya HP? Oh nggak ada. Nggak punya kuota. Oke. Bentar. Oke. Silakan kalian buka apa namanya HP kalian, kemudian ada kamera kan pasti. Nah, kemudian scan QR code yang ada di layar. Ini ya QR code-nya ya, fokus di QR code, jangan ke saya ya. Nggak ada QR code-nya kalau ada. Zaki menghalangi, Zaki. Nggak bisa? Ada yang bisa? Udah ya? Sudah?
Oke. Sekarang, kalau yang sudah bisa, minta tolong ya temennya ya. Ada grup kelas kan? Bahasa Indonesia kelas A kalau biasa ya. Iya. Oke. Di situ ada dua kegiatan hari ini ya. Ada dua kegiatan karena kita mengevaluasi. Kegiatan pertama, kalian akan secara individu nih. Jadi di situ ada red flag gitu ya. Kalian akan menjadi sebuah detektif secara individu. Silakan kalian temukan nih kesalahan-kesalahan ya yang ada di paragraf yang sudah saya sediakan. Bisa? Oke. Silakan dimulai dari sekarang. Kemudian kalau kalian sudah selesai menemukan, bisa taruh komentar di situ. Oke? Kita lihat dulu. Ini Bapak belum tahu ya, ini kayaknya harus di-refresh dulu atau gimana ya? Oh langsung ya, oh 15 UCL, ini penggemar Real Madrid kayaknya ini ya, yang kemarin gugur itu ya? Oke, di situ ada 15 UCL, nggak tahu siapa, ini siapa ya? Aku dong. Siapa ini, anak-anak? Kayaknya Mas Zaki ya, kita sama berarti ya? Terus, ada lagi nggak? Ya, disampaikan di Patlet. Ayo, kalau menemukan suatu keanehan silakan disampaikan. Tidak ada lagi? Oke. Bumbu mie instan mengandung oksigen murni. Pitbull spotter, siapa ini? Oke. Ya apa? Sudah? Saya kasih waktu 1 menit lagi, ya. Silakan menyampaikan hal-hal keanehan apa yang ada di dalam ekstrak itu. Oke, cukup? Pengubah kanvas ya. Siapa ini? Oke, nggak apa-apa. Sudah cukup ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, saya rasa kalian sudah berhasil menjadi seorang detektif ya, karena kalian sudah bisa menemukan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam paragraf yang sudah saya sediakan. Tapi mari kita analisis. Di sini ada paragraf tentang apa, anak-anak? Ada yang bisa menyebutkan ini paragrafnya tentang ini, Pak? Silakan. Tentang mie instan ya. Sebenarnya tentang mie instan ya. Kalau kita baca secara sekilas, di situ ada 15 ketika kita mengonsumsi 15 mie instan sehari sangat baik untuk tubuh ya. Menurut kalian itu bagaimana? Logis? Ya, tidak logis. Ini kalau ada 15 mie instan ini kayaknya cuma Tanboikun aja ya. Kayak gitu. Kemudian data itu menunjukkan bahwa bumbu mie. Nah, kita lihat nih jawaban-jawaban kalian. Yang pertama ada 15 UCL. Simpulannya itu aneh, karena menyarankan untuk berhenti makan sayur ya. Padahal kita sebagai manusia masih butuh sayur. Supaya bisa apa? Supaya bisa sehat ya, supaya bisa sehat. Oke, kemudian bumbu mie instan mengandung oksigen murni. Salah ya, ini tidak logis karena yang bumbu mie instan itu mengandung apa? Natrium atau disebut juga dengan ya MSG, micin dan sebagainya, garam dan sebagainya. Kemudian ada lagi nih ABCDU. Apa ini?
Dewi. Detektif Dewi mengatakan bahwa dia ada kata tidak baku bikin. Seharusnya bagaimana, Dewi? Membuat. Oke, bikin itu nggak baku ya. Terus, makan mie instan sehat bagi manusia. Kemudian makan mie bisa hidup 300 tahun ya. Nggak ada ya manusia yang bisa 300 tahun ya. Kemudian, tanpa sakit sedikit pun nanti dokter tidak punya pekerjaan, pengubah nasib. Siapa ini? Ayo. Oke, gak apa-apa. Itu tadi kalian sudah bisa menemukan hal-hal yang aneh dari paragraf yang sudah saya sediakan. Kemudian saya sudah menyediakan di situ karena kita hari ini adalah belajar untuk mengevaluasi dan mencari kesalahan-kesalahan dalam sebuah abstrak artikel. Saya sudah sediakan LKPD ya, file yang di sebelahnya, Padlet yang di sebelahnya. Kelihatan kan ya semua? Ya, kelihatan ya. Kelihatan. Oke. Itu silakan, saya sudah sediakan berupa docs. Kemudian, bentar. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan nama kelompok dulu ya, karena saya belum saya bagi, tak lagi saya bagi ya. Kemudian tujuannya itu untuk apa tadi? Mengevaluasi karya 5 yang dibaca dan sebagainya. Kemudian langkah kegiatannya yang pertama kalian membaca terlebih dahulu contoh abstrak yang sudah saya sediakan. Di sini tentang analisis dampak perubahan iklim terhadap produktivitas pertanian tembakau. Ya, apa mungkin ada orang tuanya yang jadi petani tembakau ada? Atau kalian sendiri yang jadi petani? Nah, belum ya? Bagus. Kemudian di sini sudah ada datanya. Kemudian di sini ada diskusi bersama kelompok. Kemudian laporannya itu berkaitan dengan abstrak yang sudah kalian audit, ya kan? Itu dijadikan desain Canva. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Cukup? Bisa berapa menit? 5 menit? 1 menit? Oke, keren ya kalian ya. 1 menit ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Sudah? 1 menit ya? 1 menit? Oh, 1 menit ya. Oke, sebentar, ada yang lupa. Kelompoknya belum saya bagi ya. Nah, itu kan. Jadi sini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Lagi satu-satu masing-masing perwakilan menyampaikan kesalahan-kesalahan apa ya. Sudah selesai kan? Sudah? Oke, mulai dari kelompok 1 dulu nih. Mau menyampaikan kesalahan yang mana? Ketidaksinambungan metode. Bagaimana ketidaksinambungannya? Oke, berarti berkaitan dengan metode penelitian. Oke, kemudian ada kelompok 2 mau menyampaikan kesalahan yang mana? Ketidakakuratan data. Ketidakakuratan data. Bagaimana ketidakakuratan datanya? Suhu 45 derajat setiap hari tidur. Kemudian kenaikan curah hujan 850% sangat tidak masuk akal di wilayah tropis. Oke, 850% curah hujan. Saya rasa kita banjir Nabi Nuh ya kayaknya ya. Oke, bagus ya. Sudah ketahuan ya. Oke, kelompok 3. Silakan bebas pilih mau 2 atau 3 juga nggak apa-apa. Penelitian menyebutkan metode kualitatif juga mewawancara 2 orang, tetapi di bagian hasil terlibat muncul data statistik dari hasil NASA. Secara logika, wawancara 2 orang tidak bisa menghasilkan data generasi. Oke, bagus. Mungkin ada kesalahan lain? Tidak ada? Ada. Ya, silakan. Ketidakakuratan data itu, Pak. Suhu 45 derajat Celcius setiap hari dijual dan kenaikan curah hujan 850%. Oke. Sangat tidak masuk akal. Oke. Sebentar, kelompok 4 dulu ya. Tak lagi kalau ada tambahan ya. Biar masing-masing ya ke bagian. Kelompok 4 mungkin? Dari kebahasaan Pak, ada yang tidak bagus. Apa? Contohnya ekstrim. Harusnya? Ekstrimnya ekstrim. Oke, terus. Di malam itu kan malam itu dari apa? Itu diperoleh itu kan kata kerja seharusnya digabung. Sudah? Mungkin kelompok 1 silakan. Tadi ada yang mau menambahkan? Kesimpulannya tidak logis. Simbolnya tidak logis. Bagaimana? Kesimpulannya menyarankan petani menjadi nelayan di pusat kota. Padahal di kota
Oke, terus? Oke. Ini bukan dewa ya kalau pemerintah ya kan ya. Oke. Jadi kalian sudah menemukan hal-hal yang aneh dalam abstrak ini ya. Jadi saya rasa ketika kalian sudah membuat sebuah kerangka karya ilmiah, kalian dipastikan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Bisa? Oke. Jadi untuk hari ini cukup sekian ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Silakan Saudara Ayes. Baik. Terus saya pembelajaran hari ini itu kita sudah belajar mengenai bagaimana dasar-dasar untuk membuat abstrak yang baik dalam sebuah karya ilmiah. Kita harus memperhatikan dari segi bahasannya, dari segi metodenya sesuai, dan tadi juga kesalahan-kesalahan yang sudah kami analisis mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kami agar tidak melakukan kesalahan. Oke. Terima kasih Saudara Ayes. Mungkin saudari sekarang ada? Saudari Indah, silakan. Oh, pada hari ini kita sudah banyak belajar menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh yang khususnya Bapak setelah depan. Kemudian kami juga banyak belajar tentang bagaimana cara menulis abstrak dan kerangka yang baik. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jadi kalian sudah mendapati hal-hal yang sudah bertumbuh ya. Jadi ada hal yang kalian sudah dapatkan hari ini, begitu. Oke. Cukup untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, karena kalian sudah mengevaluasi sebuah karya ilmiah, berarti waktunya kalian untuk membuat kerangkanya. Jadi silakan ini bisa dikerjakan secara individu untuk membuat kerangka karya ilmiah, dan judulnya itu bebas terserah kalian. Yang penting masuk akal, kemudian logis dan bisa diteliti, ya kan? Tidak sesuai jangan samakan dengan abstrak yang sudah saya sediakan. Ada pertanyaan? Sekali lagi tidak ada? Oke, sebelum saya akhiri, silakan ketua kelas yang baru atau yang lama. Ya, silakan Mas Zaki untuk memimpin yang kelas hari ini. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa agar apa yang kita pelajari memberi manfaat kepadanya. Doa, silakan. Baik, berdoa pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jajan kecepot gula merah on lapor on beda sepora. Berbalik ya. Jajan kecepot gula merah mun beda lapor on sepora. Nggak ngerti ya? Ya, jadi orang Madura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.